Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Rehat, Renungan Harian Toraya edisi Selasa 15 April 2025. Untuk memulai renungan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan pagi ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu serta merenungkannya. Untuk itu kami mohon pimpinan Tuhan agar kami dapat memahami firman-Mu. Kami mohon pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang mendasari renungan pagi ini terambil dari Lukas 22 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Lukas 22 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Beginilah firman Tuhan. Rencana untuk membunuh Yesus. Hari Raya Roti Tidak Beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus. Sebab mereka takut kepada banyak orang. Yudas mengkhianati Yesus. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka. Bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Persiapan untuk makan Paskah. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?" Jawabnya, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya dan katakanlah kepada tuan rumah itu, 'Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Di situ kamu harus mempersiapkannya." Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Demikianlah sabda firman Tuhan, dan renungan kita hari ini berjudul Sudah Dekat. Bahasa Torajanya Marek Kemo. Menjelang perayaan Hari Raya Roti Tidak Beragi yang disebut Paskah di kalangan orang Yahudi, ada sekelompok orang yang bukannya sibuk mempersiapkan perayaan, justru sedang galau, yaitu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Karena mereka sedang mencari jalan membunuh Yesus. Pada satu sisi dapat saja membunuh Yesus. Tetapi pada sisi yang lain, mereka takut kepada orang banyak yang semakin banyak mengikuti Yesus. Karena itu bisa akan mendatangkan kekacauan tentunya. Iblis menemukan kesempatan. Tidak pakai lama, Yudas yang adalah salah seorang pengikut Yesus menemui pemimpin agama Yahudi. Dan pemimpin agama gembira. Lalu Yudas juga gembira karena menerima uang. Ini kita bisa lihat di ayat yang ke-5 dan ke-6 ya. Ayat yang tadi Yudas menemui pemimpin agama di ayat yang ke-3 dan ke-4.
Peristiwa penyerahan Yesus oleh Yudas, seorang murid Yesus, kepada pemimpin agama Yahudi, menyebabkan Yudas Iskariot yang selama ini dekat dengan guru berubah menjadi perpisahan untuk selama-lamanya. Yudas Iskariot kehilangan semuanya dan akhirnya dikisahkan mengakhiri hidupnya sendiri. Hidup yang digoda oleh iblis dan keputusan untuk mengikutinya berujung pada kehancuran. Yesus tahu bahwa waktunya menjelang perpisahan dengan murid-muridnya untuk menjalani misi Allah di dunia ini. Itu sudah dekat ya. Ia meminta murid-muridnya untuk mempersiapkan Paskah. Yesus memberikan petunjuk yang diikuti murid-murid dan ya, seperti yang kita baca tadi, itu jugalah yang terjadi. Sang guru yang sampai pada masa-masa akhir kebersamaan dengan murid-murid memberikan pendampingan yang sangat penting. Karena itu, Yesus memanfaatkan kebersamaan ini untuk menyampaikan kepada murid-muridnya tentang penderitaan yang ditempuhnya. Sekaligus meneguhkan murid-muridnya tentunya. Yesus mengalami perpisahan dengan murid-muridnya melalui suatu momen yang tidak bisa terlupakan. Yang baru disadari oleh murid-muridnya pada saat itu ketika menerima berita sukacita tentang kebangkitan Yesus. Kita nanti bisa baca di Lukas 24 ayat 44 sampai 48. Dalam hidup sehari-hari banyak hal yang mungkin sering kali tidak bisa kita mengerti. Tetapi satu hal yang diperlukan adalah tetap percaya kepada Tuhan. Dan yang pasti Tuhan yang akan terus bekerja atas iman kita. Iman kita kepada Tuhan Yesus tentunya. Lalu Tuhanlah yang akan menyatakan segala hal yang terbaik bagi kita. Amin. Mari kita mengakhiri renungan pagi ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang luar biasa meneguhkan kami dalam menjalani hari ini. Tuhan tolong kami untuk terus menjaga kasih mula-mula kami. Tolong kami untuk terus memahami cara Tuhan dalam membentuk kami. Mempercayai setiap hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Untuk itu Tuhan, sepanjang hari ini, Tuhan tolonglah kami untuk bisa menyerahkan setiap hal yang kami lakukan dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati kami dalam studi, berkati kami dalam pekerjaan kami masing-masing, dalam relasi kami dengan orang-orang di sekitar kami, sesama kami. Sepanjang hari ini, biarlah kami memuliakan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Bagi jemaat yang sakit atau dalam kelemahan tubuh ya Tuhan, tolong Tuhan pulihkan. Bagi yang berduka, kiranya Tuhan sendiri yang menghiburkan. Bagi yang sedang bersuka cita karena pertambahan usia, Tuhan senantiasa terus memberkati, dan biarlah ungkapan syukur terus dinaikkan dalam penyertaan Tuhan dalam kehidupan jemaat di tempat ini, jemaat Tangerang. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Ini doa syukur kami, ini doa permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.